Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman semua? Semoga sampai hari ini dan sampai seterusnya kalian dan keluarga semuanya mendapatkan kesehatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-teman semua, seperti biasa Ustazah akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yakni keterangan atau penjelasan Quran surat An-Nazi'at ya di juz 30 untuk materi tahsin dan tahfiz Quran. Oke teman-teman, selamat menyimak. Semoga apapun yang Ustazah sampaikan, materi apapun yang Ustazah sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ke kalian sehingga kalian pun bisa memahaminya dengan baik. Ya, baiklah, Ustazah akan menjelaskan apa saja penjelasan Quran surat An-Nazi'at ini, dari jumlah ayat, artinya, tempat turunnya dan sebagainya. Oke teman-teman, An-Nazi'at itu terdapat di juz 30 dalam Al-Quran, yakni terdiri dari 46 ayat ya, dan turunnya di kota Mekah, makanya dia digolongkan sebagai surat Makkiyah ya. Kemudian apa sih Ustazah arti An-Nazi'at? An-Nazi'at itu artinya malaikat-malaikat yang mencabut ya. Kemudian maksud Ustazah An-Nazi'at ini ya dinamai sampai 3 nama loh teman-teman ya. Yang pertama dinamakan An-Nazi'at, kenapa? Karena diambil dari ayat pertama di surat ini, wan-nazi'ati gharqa. Jadi An-Nazi'at itu diambil dari ayat pertama itu. Kemudian dinamain juga yang kedua, yakni dinamain juga As-Sahirah yang diambil dari ayat 14 surat ini ya. Kemudian dinamain juga sebagai At-Tammah, yakni diambil dari ayat 34 ya. Akan tetapi kita lebih familiar atau lebih kenalnya sebagai surat An-Nazi'at ya. Sebagai pengetahuan aja bahwasanya surat An-Nazi'at ini selain An-Nazi'at namanya itu ada 2 tadi ya, As-Sahirah dan At-Tammah ya. At-Tammah ya. Oke, selanjutnya yakni isi-isi pokok kandungan Quran surat An-Nazi'at. Jadi isi pokok kandungan Quran surat An-Nazi'at ini dibagi menjadi 2, yakni tentang keimanan dan juga tentang kisah. Jadi di surat An-Nazi'at ini terdapat kisah ya. Oke, yang pertama tentang keimanan. Tentang keimanan, yakni di surat ini Allah menjelaskan tentang penegasan terjadinya hari kiamat dan keadaan orang-orang pada saat itu ya. Kemudian yang kedua di bagian keimanan, yang pertama tadi adalah penegasan tentang hari kiamat dan keadaan orang-orang pada saat itu. Yang kedua yakni manusia itu dibagi menjadi 2 golongan ketika di akhirat kelak ya. Jadi ibaratnya tuh ada yang baik dan ada yang buruk gitu ya. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Kemudian manusia itu tidak mengetahui kapan terjadinya hari akhir ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Akan tetapi kita harus mengimani bahwasanya ada hari terakhir itu akan terjadi ya teman-teman. Nah, yang pertama tadi tentang keimanan. Kemudian yang kedua ini adalah tentang kisah. Jadi dalam surat ini terdapat kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ustazah yakin kalian semua tidak asing ya dengan kisah itu. Oke teman-teman, Ustazah harap setiap apapun yang Ustazah bagi ke kalian bisa kalian pahami dengan baik ya, dan bisa kalian mungkin praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwasanya ya keimanan itu sangat penting ya. Masih ingat nggak rukun iman yang ada 6? Jangan-jangan kalian semua udah lupa nih ya. Ya, jadi untuk selanjutnya nanti akan Ustazah jelaskan ya, mungkin akan kita nyanyikan mungkin ya lagu tentang rukun iman. Oke teman-teman. Nah, kemudian Ustazah juga akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang tajwid ya. Tajwid yang terdapat di Quran surat An-Nazi'at
Ya, mungkin Ustazah akan menjelaskan ayat 1 sampai 10 ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Terdapat hukum tajwid apakah di ayat pertama? Wan nazi'ati gharqa. Di sana ada alif lam samsiyah namanya. Ustazah ulangi, di sana ada hukum alif lam syamsiyah. Di mana Ustazah? Yang bagian ada bacaan wanna. Itu ada alif lam. Ya, alif lam ketemu sama nun yang bertasydid ya. Jadi di depannya itu ciri-ciri alif lam syamsiyah itu adalah lamnya itu tidak dibaca, dia langsung aja ke huruf setelah lam itu. Ya, dan biasanya huruf setelah lam itu bertasydid, maka dia bukan bacanya walna tapi wanna ya, langsung ke huruf yang setelah huruf alif lam tadi. Nah, kemudian ada lagi gharqa. Gharqa itu di dekat tanda wakaf itu ada kon, ya kan? Kenapa Ustazah dibaca ko? Karena itu adalah hukum bacaan mad iwad namanya. Ya. Nanti kalian satu persatu nanti akan Ustazah jelaskan ya, dari materi tentang alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, dan juga beberapa hukum mad. Oke? Selanjutnya wan nasyitati nashta, masih sama. Wanna itu terdapat hukum bacaan alif lam, masih sama juga alif lam syamsiyah. Kemudian nashtanya juga termasuk hukum mad iwad ya. Kemudian wasabihati sabha ya, sama itu juga ya. Pokoknya caranya adalah membedakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah itu adalah lihat alif lamnya itu ada tanda sukunnya enggak. Kemudian setelah huruf alif lam itu huruf di depannya ada tasydidnya enggak. Ya, itu ciri-ciri yang bisa kita lihat. Ketika kita baca itu pun berbeda ya. Kalau alif lam qamariyah itu lamnya itu dibaca, misalkan wal fajr. Jadi setelah alif lam itu ada huruf fa, tapi lamnya yang jelas wal fajr ya. Nah, beda sama alif lam syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah itu hurufnya sama-sama ada 14 ya. Nah, jadi sa ini adalah salah satu huruf alif lam syamsiyah. Jadi cara bacanya wassa, bukan walsa, tapi wassabihati sabha. Sabahan dibaca sabaha, itu tadi adalah mad iwad, betul sekali. Kemudian fasabiqati sabqa, masih sama. Kemudian fal mudabbirati amra. Nah, ini nih. Kalau tadi alif lam syamsiyah, sekarang kita lihat di ayat kelima itu ada contoh alif lam qamariyah. Ya. Jadi itu bisa dilihat ya. Kalau kalian membuka Al-Qur'an juga, kalian akan lihat di ayat kelima itu ada alif lam ya, fa-nya berdampingan dengan alif ya, kemudian di depannya ada lam. Di huruf lamnya itu ada tanda sukun. Dan setelah lam sukun itu terdapat huruf sesudah lam itu tidak ada tasydidnya. Maka dia adalah contoh alif lam qamariyah ya. Kemudian yauma tarjufur rajifah ya. Jadi yauma tarjufur rajifah. Ayo, di situ ada alif lam lagi, di depannya ada huruf ro bertasydid. Kira-kira itu adalah hukum bacaan apa? Alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah nih? Iya, betul sekali. Itu adalah alif lam syamsiyah. Ya, kemudian tatba'uha radifah, masih sama. Qulubu yawma idzin wajifah. Ayo, di situ udah pernah ya Ustazah jelasin di video sebelumnya. Yakni ada hukum nun mati atau tanwin. Di sana terdapat tanwin bertemu dengan huruf iya. Kira-kira itu adalah hukum bacaan apa, yuk?
Iya, betul sekali teman-teman. Jadi kalau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Betul sekali. Ya, jadi apa Ustazah, cara bacanya gimana? Cara membaca hukum idgham bi gunnah itu adalah dengan didengung. Jadi dengung itu maksudnya agak ditahan gitu ya. Jadi misalnya gini. Qulubu yau, bui itunya ditahan dulu. Qulubu yauma idziu. Ayo, di depan itu ada lagi nih. Ada tanwin ya, yakni kasratain bertemu dengan huruf waw. Lagi-lagi hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Karena huruf waw dan ya itu adalah huruf-huruf idgham bi gunnah. Yakni cara membacanya juga dengan dengung. Oke, ayat 9. Absaruha khasyi'ah. Ya, itu bisa dilihat absaruha. Ha itu termasuk apa ya? Kenapa kita bacanya panjang ya? Kenapa ketika ada alif kita bacanya panjang ya? Panjangnya 2 harakat. Karena itu adalah hukum mat tabi'i ya, namanya mat tabi'i alif. Ya, karena mat tabi'i itu kan ada mat tabi'i alif, ada mat tabi'i ya, dan mat tabi'i waw. Nah, ha itu absaruha itu salah satu contoh dari mat tabi'i alif, yakni pasangan mat tabi'i alif itu adalah ketika huruf yang berharakat fathah di depannya terdapat alif, maka itu bacanya panjang 2 harakat. Sama juga ketika waw yang mati atau waw yang sukun, huruf sebelumnya berharakat dhammah, maka itu juga dibaca panjang 2 harakat. Begitu juga kalau mat tabi'i ya, yakni jika huruf sebelumnya berharakat kasroh ya, kemudian dibaca juga panjang 2 harakat ya teman-teman. Kemudian ayat ke-10, yakni ayat terakhir yang akan saya jelaskan hari ini, yakni yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Nah, di sini ada yaqulu, yaqu ya. Ingat kata Ustazah? Ya, mat tabi'i waw. Jadi ini adalah contohnya yaqulu ya. Jadi ada huruf yang berharakat dhammah, di depannya ada waw sukun, maka itu adalah contoh mat tabi'i waw ya. Dibacanya panjang 2 harakat. A inna. Ayo, yang kelas 9 sudah pernah Ustazah jelaskan ya, bahwasanya kita ada namanya gunnah musyaddah, yakni ada nun bertasydid dan ada mim bertasydid. Nah, ini adalah salah satu contoh nun yang bertasydid, maka dia ditekan atau didengung, bacanya dengan cara didengung ya. Inna, ditahan dulu ya, jangan langsung inna. Jadi inna ditekan dulu, oke? Lamardudu. Nah, kembali lagi kita temuin mat tabi'i waw ya. Kemudian fil hafirah, fil ha. Ada alif lam. Ayo, yang alif lamnya dibaca jelas tadi. Contoh alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Iya, alif lam qamariyah. Ya, teman-teman, mungkin hari ini sampai situ dulu penjelasan Ustazah tentang Quran surat An-Nazi'at ya. Semoga apapun yang Ustazah berikan, materi apapun yang Ustazah berikan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian terapkan ketika kalian membaca Al-Quran atau membaca juz ammah, ketika kalian hafalan, ketika kalian murojaah, ketika kalian mengaji ya. Itu semua karena bisa memperbaiki bacaan kalian satu persatu, perlahan demi perlahan ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan tajwid yang sudah sebutkan tadi, videonya akan menyusul. Mungkin kedepannya akan sudah buat satu persatu penjelasan dari gimana cara membaca gunnah musyaddah dan lain sebagainya ya teman-teman. Semoga apapun yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Dimulai dari An-Nazi'at. An-Nazi'at itu artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Kemudian terdiri dari 46 ayat, turun di kota Mekah. Ya, dinamain An-Nazi'at karena diambil dari ayat pertama. Kemudian ada 3 nama ternyata di surat An-Nazi'at. Ada An-Nazi'at, ada At-Tammah, juga ada As-Sahirah. Ya, kemudian juga terdiri
tergolong sebagai surat Makkiyah ya. Kemudian isi pokok kandungannya dibagi menjadi dua, yakni keimanan dan ada kisah yang terdapat di surat ini, yakni kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian ada tentang keimanannya, yakni penegasan tentang terjadinya hari berbangkit dan keadaan orang-orang musyrik, orang-orang pada saat itu. Kemudian manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Kemudian juga tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari berbangkit. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf, kepada Allah Ustazah mohon ampun. Iktafaitu bihadzal kalam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.